Indonesia dilanda pandemi virus corona atau yang sering disebut COVID-19 pada bulan Juli 2021, sebanyak 2.527.203 orang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan 66.464 orang meninggal dunia. Guna menekan lonjakan kasus, dilakukan pemberian vaksin COVID-19 secara masif. Meskipun tidak 100% menjamin seseorang terlindungi dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Ada beberapa merek vaksin COVID-19, salah satunya Pfizer. Vaksin Pfizer disebut efektif untuk mencegah penularan COVID-19 hingga 72%. Artinya, probabilitas atau peluang orang yang sudah diberi vaksin Pfizer untuk tidak terinfeksi COVID-19 adalah 72%. Selanjutnya, telah dilakukan vaksinisasi COVID-19 dengan merek Pfizer di RT 7 di daerah A yang terdiri dari 20 orang. Berapakah probabilitas 3 orang RT 7 yang telah mendapat vaksin Pfizer untuk terinfeksi COVID-19? Mari kita simak pembahasannya berikut. Asumsi, satu orang hanya mendapat 1 kali pemberian vaksin. Artinya, jika vaksinasi dilakukan 2 kali, penyuntikan itu merupakan satu rangkaian dalam pemberian vaksin. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan di awal, kita perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai variabel acak binomial dan distribusi binomial. Apa yang dimaksud dengan variabel acak binomial dan distribusi binomial? Mari kita simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Percobaan binomial memiliki 4 sifat sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang sebanyak n kali dengan n merupakan bilangan bulat positif. Percobaan bersifat saling bebas atau independen. Artinya, hasil percobaan yang satu tidak memengaruhi hasil percobaan yang lain. Setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau disebut kejadian sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan atau disebut kejadian gagal. Kita misalkan peluang sukses adalah P, sedangkan peluang gagal adalah Q. Hal itu dapat dinyatakan sebagai berikut. P ditambah Q sama dengan 1. Peluang setiap kejadian sama atau tetap dalam setiap kali percobaan. Untuk lebih memahami percobaan binomial, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Soal 1. Dilakukan pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali. Apakah kasus tersebut merupakan percobaan binomial? Jawabannya adalah sebagai berikut. Percobaan pelemparan sebuah uang logam yang dilakukan sebanyak 10 kali merupakan contoh dari percobaan binomial, karena memenuhi 4 syarat di awal, yaitu sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang, sebanyak 10 kali dengan 10 adalah bilangan bulat. Percobaan bersifat saling bebas atau independen karena hasil percobaan pelemparan pertama tidak memengaruhi hasil pelemparan berikutnya. Begitu juga hasil pelemparan kedua, ketiga, atau sampai ke 10 tidak akan memengaruhi hasil pelemparan lainnya. Misalnya, pada pelemparan pertama, diperoleh hasil adalah gambar atau G, sehingga hasil tersebut tidak akan memengaruhi hasil pelemparan selanjutnya. Setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu keluar angka atau A dan keluar gambar atau G. Kita dapat memisalkan bahwa keluar angka sebagai kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, sedangkan keluar gambar sebagai kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Peluang keluar angka dari percobaan pelemparan uang logam adalah 1/2, sedangkan peluang keluar gambar dari percobaan pelemparan uang logam adalah 1/2. Dengan demikian,
peluang sukses adalah P sama dengan 1/2, sedangkan peluang gagal adalah Q sama dengan 1/2. Hasil penjumlahan peluang sukses dengan peluang gagal adalah 1 yang dapat dinyatakan sebagai berikut. P ditambah Q sama dengan 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Peluang setiap kejadian sama atau tetap dalam setiap kali percobaan. Artinya, peluang keluar angka atau kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dari pelemparan pertama sampai pelemparan ke-10 sama atau tetap, yaitu 1/2. Begitu juga untuk peluang keluar gambar atau kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Dari pelemparan pertama sampai pelemparan ke-10, nilainya tetap, yaitu 1/2. Karena keempat syarat percobaan binomial terpenuhi, pelemparan sebuah uang logam yang dilakukan sebanyak 10 kali merupakan percobaan binomial. Soal 2. Sebanyak 100 siswa kelas 12 di suatu sekolah mengikuti ujian nasional yang hasilnya adalah lulus dan tidak lulus. Apakah kasus tersebut merupakan percobaan binomial? Jawabannya adalah sebagai berikut. Ujian nasional yang dilakukan oleh 100 siswa kelas 12 merupakan contoh dari percobaan binomial, karena memenuhi 4 syarat di awal, yaitu sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang sebanyak 100 kali dengan 100 adalah bilangan bulat positif. Satu siswa melakukan 1 kali ujian nasional, sehingga ujian nasional yang dilakukan oleh 1 siswa dapat dipandang sebagai 1 kali percobaan. Dengan demikian, ujian nasional yang dilakukan oleh 100 siswa merupakan 100 kali percobaan. Jadi, jelas bahwa percobaan berulang yang dimaksud oleh syarat pertama tidak selalu dilakukan oleh satu benda per orang. Pada soal 1, percobaan 10 kali dilakukan terhadap satu uang logam yang sama. Sementara itu, pada soal 2 ini, percobaan 100 kali dilakukan terhadap 100 orang atau siswa dengan setiap siswa dikenai 1 kali percobaan. Percobaan bersifat saling bebas atau independen, karena hasil ujian satu siswa tidak akan memengaruhi hasil ujian siswa lain. Setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu lulus dan tidak lulus. Kita dapat memisalkan bahwa lulus sebagai kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, sedangkan tidak lulus sebagai kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Peluang seorang siswa lulus ujian adalah 1/2, sedangkan peluang seorang siswa tidak lulus ujian adalah 1/2. Dengan demikian, peluang sukses adalah P sama dengan 1/2, sedangkan peluang gagal adalah Q sama dengan 1/2. Hasil penjumlahan peluang sukses dengan peluang gagal adalah 1, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. P ditambah Q sama dengan 1/2 ditambah 1/2, sama dengan 1. Mengapa peluang seorang siswa lulus ujian adalah 1/2? Hal itu disebabkan hasil yang diperoleh dari lulus atau L dan tidak lulus atau TL, sehingga anggota ruang sampel dari kejadian ujian adalah 2, yaitu L dan TL. Dengan demikian, peluang untuk lulus adalah sebagai berikut. PL sama dengan NL per NS sama dengan 1/2. Sementara itu, peluang untuk tidak lulus adalah sebagai berikut. PTL sama dengan NTL per NS sama dengan 1/2. Peluang setiap kejadian sama dengan setiap kali percobaan. Artinya, peluang setiap siswa yang mengikuti ujian untuk lulus akan sama, yaitu sebesar 1/2. Begitu juga untuk peluang setiap siswa yang mengikuti ujian yang tidak lulus, peluangnya akan sama, yaitu sebesar 1/2. Kasus ini memenuhi keempat syarat percobaan binomial. Dengan demikian, kejadian 100 siswa kelas 12 mengikuti ujian nasional yang hasilnya adalah lulus dan tidak lulus merupakan percobaan binomial.
Selanjutnya, bagaimana dengan kasus pada permasalahan di awal? Apakah kasus pada permasalahan di awal merupakan percobaan binomial? Pada permasalahan di awal, RT7 di daerah A yang terdiri dari 20 orang mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin Pfizer. Dapat diperhatikan bahwa kejadian tersebut merupakan percobaan binomial karena poin-poin sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang sebanyak 20 kali, dengan 20 adalah bilangan bulat positif. Diperhatikan bahwa satu orang hanya diberikan satu kali vaksin, sehingga vaksinasi yang dilakukan oleh 20 orang dapat dipandang sebagai 20 kali percobaan. Percobaan bersifat saling bebas atau independen, karena hasil vaksinasi satu orang tidak akan memengaruhi hasil vaksinasi orang lain. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu terinfeksi penyakit COVID-19 dan tidak terinfeksi penyakit COVID-19. Artinya, seseorang yang telah divaksin akan memiliki dua peluang kejadian, yaitu akan terinfeksi COVID-19 atau tidak terinfeksi COVID-19. Kita dapat memisalkan kejadian tidak terinfeksi penyakit COVID-19 sebagai kejadian yang diharapkan, atau kejadian sukses karena keberhasilan pemberian vaksin diharapkan untuk tidak terinfeksi penyakit COVID-19. Sementara itu, terinfeksi penyakit COVID-19 kita misalkan sebagai kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Diketahui bahwa probabilitas atau peluang orang yang sudah diberi vaksin Pfizer tidak akan terinfeksi penyakit COVID-19 adalah 72%. Yang dapat ditulis dalam bentuk desimal 0,72. Artinya, peluang sukses adalah P 0,72, sedangkan kejadian gagal adalah Q sama dengan 0,28 yang diperoleh dari 1 dikurang 0,72. Hasil penjumlahan peluang sukses dengan peluang gagal adalah 1, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. P ditambah Q sama dengan 0,72 ditambah 0,28 sama dengan 1. Peluang setiap kejadian sama dalam setiap kali percobaan. Artinya, peluang setiap orang yang telah divaksin dan tidak akan terinfeksi COVID-19 akan sama, yaitu 0,72. Begitu juga dengan peluang setiap orang yang telah mendapatkan vaksin dan dapat terinfeksi COVID-19. Peluangnya akan sama, yaitu 0,28. Karena memenuhi keempat syarat percobaan binomial, kejadian pada permasalahan di awal merupakan percobaan binomial. Dalam setiap percobaan binomial, akan dicari peluang-peluang yang dapat terjadi pada kejadian binomial tersebut. Misalnya, pada soal 1 terdapat beberapa peluang kejadian di antaranya sebagai berikut. Peluang hasilnya adalah angka semua dari pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali pelemparan. Peluang hasilnya adalah hanya keluar satu angka dan 9 lainnya merupakan gambar dari pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali pelemparan. Contoh berikutnya adalah soal 2 yang memiliki beberapa peluang kejadian, di antaranya sebagai berikut. Peluang semua siswa yang mengikuti ujian lulus, peluang ada 10 siswa yang tidak lulus dalam mengikuti ujian. Begitu juga dengan peluang-peluang kejadian pada permasalahan di awal, yaitu peluang 3 orang yang telah diberi vaksin Pfizer akan terinfeksi COVID-19. Semua peluang yang mungkin dari suatu percobaan binomial dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang disebut sebagai distribusi peluang variabel acak binomial. Tentunya, kalian masih ingat pada pembahasan sebelumnya. Kita telah mempelajari distribusi peluang suatu variabel acak diskret yang dapat dituliskan dalam bentuk fungsi, tabel, ataupun grafik. Fungsi itu disebut sebagai fungsi distribusi peluang variabel acak diskret. Variabel acak binomial merupakan salah satu bagian dari variabel acak diskret.
Untuk mengingat-ingat lagi pengertian variabel acak diskret dan distribusi peluang variabel diskret, kalian dapat membuka kembali video pembelajaran sebelumnya. Distribusi peluang variabel acak binomial bisa langsung disebut sebagai distribusi binomial. Sedangkan peluang dari suatu nilai variabel acak binomial bisa langsung disebut sebagai peluang binomial. Secara umum, untuk persamaan peluang X kejadian yang diharapkan atau sukses dari N percobaan binomial, atau disebut fungsi distribusi binomial, notasinya adalah sebagai berikut. Fx atau dapat dituliskan sebagai Px besar sama dengan X kecil atau Bxnp dengan X merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dari N kali percobaan, dan P sebagai peluang atau probabilitas kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses adalah kombinasi X unsur dari N unsur yang berbeda dikali peluang sukses, yaitu P pangkat X dikali peluang kejadian gagal, yaitu Q pangkat N dikurang X. Variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial dilambangkan sebagai berikut. X berdistribusi binomial bin NP. Untuk selanjutnya, variabel acak X tersebut disebut sebagai variabel acak binomial. N adalah banyaknya percobaan binomial yang dilakukan. X adalah banyaknya kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dengan nilai X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. P adalah peluang dari kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses. Q adalah peluang dari kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Nilai Q dapat diperoleh dari 1 dikurang P. Kalian tentu masih ingat dengan kombinasi, bukan? Kita telah mempelajari kombinasi pada video pembelajaran tentang peluang pada matematika wajib kelas 12. Akan diingatkan kembali mengenai kombinasi secara singkat. Kombinasi X unsur dari N unsur yang berbeda sama dengan N faktorial per X faktorial dikali dengan dalam kurung N dikurang X faktorial. Jika N merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan asli N adalah sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali dan seterusnya sampai dikali 1. Pendefinisian faktorial tersebut hanya berlaku untuk N bilangan asli, yaitu bilangan yang lebih besar sama dengan 1. Adapun N sama dengan 0, didefinisikan faktorial sendiri, yaitu sebagai berikut. 0 faktorial sama dengan 1. Perhatikan contoh soal menentukan peluang X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dari N percobaan binomial berikut ini. Soal 3. Tentukan peluang binomial dari hasil yang diperoleh pada pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali pelemparan adalah angka semua. Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Dari soal 1 diketahui bahwa pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali merupakan percobaan binomial. Dengan demikian, untuk menghitung peluang dari percobaan binomial, kita menggunakan peluang binomial. Dari percobaan pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali, diharapkan semuanya keluar angka. Dengan demikian, kita dapat menotasikan N sama dengan 10 dan X sama dengan 10. Dengan X adalah kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, yaitu keluar angka. Selain itu, dari soal 1 diketahui bahwa peluang keluar angka atau kejadian sukses adalah P sama dengan 1/2. Sedangkan peluang keluar gambar atau kejadian gagal adalah Q sama dengan 1/2. Dengan demikian, peluang hasil berupa angka semuanya dari pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali pelemparan adalah sebagai berikut. Persamaan 1 adalah rumusan untuk mencari peluang binomial. Selanjutnya, substitusikan N sama dengan 10, X sama dengan 10, P sama dengan 1/2, dan Q sama dengan 1/2 ke persamaan 1.
Kombinasi 10 dari 10 adalah 10 faktorial per 10 faktorial dikali dalam kurung 10 dikurang 10 faktorial. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 0 faktorial sama dengan 1 sesuai persamaan 4, sehingga diperoleh pada penyebutnya adalah 10 faktorial dikali 1 sama dengan 10 faktorial itu sendiri. Selanjutnya, 10 faktorial per 10 faktorial sama dengan 1. Setelah itu, 1 per 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dengan demikian, diperoleh 1 per 2 dipangkatkan 10. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, 1 per 2 dipangkatkan 10 sama dengan 1 per 1024. Atau, jika dibawa ke bentuk desimal, dapat dibulatkan menjadi 0,001. Jadi, peluang hasil berupa angka semuanya dari pelemparan sebuah uang logam sebanyak 10 kali pelemparan adalah 0,001. Soal 4. Tentukan peluang binomial dari 2 siswa yang tidak lulus dalam mengikuti ujian nasional dari 100 siswa kelas 12 di sebuah sekolah. Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Dari soal 2 diketahui bahwa permasalahan soal 4 merupakan percobaan binomial. Oleh karena itu, untuk menghitung peluang dari percobaan binomial, kita menggunakan peluang binomial. Selain itu, dari soal 2 diketahui bahwa 100 siswa yang mengikuti ujian adalah percobaan binomial yang dilakukan sebanyak n sama dengan 100 kali. Kita ingin menghitung peluang ada 2 siswa yang tidak lulus. Untuk memudahkannya, kita anggap bahwa tidak lulus sebagai kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, sehingga kita dapat menuliskan X sama dengan 2. Kita dapat mengasumsikan kejadian yang diharapkan atau sukses sebagai kejadian yang lulus atau tidak lulus, namun kita perlu berhati-hati dalam mengubah-ubahnya, terutama apabila nilai peluang P dan Q berbeda. Selanjutnya, dari soal 2 diketahui bahwa peluang tidak lulus atau kejadian sukses adalah P sama dengan 1 per 2, sedangkan peluang lulus atau kejadian gagal adalah Q sama dengan 1 per 2. Dengan demikian, peluang ada 2 siswa tidak lulus dalam ujian nasional yang diikuti 100 siswa kelas 12 sebagai berikut. Persamaan 1 adalah rumusan untuk mencari peluang binomial. Selanjutnya, substitusikan n sama dengan 100, x sama dengan 2, p sama dengan 1 per 2, dan q sama dengan 1 per 2 ke persamaan 1. Kombinasi 2 dari 100 adalah 100 faktorial per 2 faktorial dikali dalam kurung 100 dikurang 2 faktorial. 100 dikurang 2 sama dengan 98. Tentunya, kita akan kesulitan jika menghitung angka yang besar sehingga kita perlu menggunakan bantuan kalkulator saintifik atau tabel distribusi binomial. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, diperoleh 3,9 dikali 10 pangkat negatif 27 yang berarti nilainya sangat kecil. Jadi, peluang ada 2 siswa yang tidak lulus ujian nasional yang diikuti oleh 100 siswa adalah 3,9 kali 10 pangkat negatif 27. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan nilai peluang binomial dengan tabel distribusi binomial. Sebagai catatan, tabel binomial dapat kalian cari di Google atau buku statistik. Kemudian, kita tinggal menggunakannya saja. Kita mencoba membaca tabel distribusi binomial dari angka yang kecil terlebih dahulu. Biasanya, untuk tingkat SMA hanya dipelajari sampai n sama dengan 20. Soal 5. Kita ingin mencari peluang binomial kejadian sukses X sama dengan 10 dari 10 kali percobaan dengan P sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Seperti pada soal 3 yang dapat kita notasikan sebagai B 10, 10, 1 per 2, atau B 10, 10, 0,5. Bagaimanakah cara menentukan peluang binomial tersebut? Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut.
Dari soal 3 diketahui bahwa peluang dari kejadian B10 10 0,5 adalah 0,001. Kita akan mencocokkannya dengan tabel distribusi binomial berikut ini. Untuk menentukan nilai peluang dari B 10 10 0,5 atau apabila dijabarkan sebagai X sama dengan 10, N sama dengan 10, dan P sama dengan 0,5. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita perlu mencari N sama dengan 10 pada tabel. Carilah X sama dengan 10 pada tabel. Carilah peluang P sama dengan 0,5 pada tabel. Hubungkan X sama dengan 10 dan P sama dengan 0,5 pada suatu angka. Diperoleh angka 0,001 yang merupakan peluang dari B 10 10 0,5. Jadi, kita dapat menentukan peluang binomial dengan penghitungan manual menggunakan kalkulator atau dengan tabel distribusi binomial. Soal 6. Tentukan peluang binomial dari kejadian sukses X sama dengan 9 dari 14 kali percobaan dengan P sama dengan 0,3 yang dapat kita tuliskan sebagai B 9 14 0,3. Penyelesaian untuk soal ini adalah sebagai berikut. Kita akan mencocokkannya dengan tabel distribusi binomial berikut ini. Untuk menentukan nilai peluang dari B 9 14 0,3 atau apabila dijabarkan sebagai X sama dengan 9, N sama dengan 14, dan P sama dengan 0,3, langkah-langkah pengerjaannya dapat dilihat sebagai berikut. Kita perlu mencari N sama dengan 14 pada tabel. Carilah X sama dengan 9 pada tabel. Carilah peluang P sama dengan 0,3 pada tabel. Hubungkan X sama dengan 9 dan P sama dengan 0,3 pada satu angka. Diperoleh angka 0,0066 yang merupakan peluang dari B 9 14 0,3. Jadi, peluang dari binomial kejadian sukses X sama dengan 9 dari 14 kali percobaan dengan P sama dengan 0,3 yang dapat kita tuliskan sebagai B9 14 0,3 adalah 0,0066. Setelah memahami cara menentukan peluang binomial, kita tentunya dapat menentukan peluang pada permasalahan di awal. Kita diminta untuk menentukan besar probabilitas 3 orang dari RT 7 yang telah diberi vaksin Pfizer untuk terinfeksi COVID-19. Pemberian vaksin yang mengakibatkan seseorang dapat terinfeksi atau tidak dapat terinfeksi COVID-19 merupakan percobaan binomial. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang kali sebanyak 20 kali sehingga N sama dengan 20. Kita ingin mencari besar probabilitas 3 orang dari RT 7 yang telah diberi vaksin Pfizer untuk terinfeksi COVID-19. Kita asumsikan bahwa kejadian tidak terinfeksi penyakit COVID-19 sebagai kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, sedangkan terinfeksi COVID-19 sebagai kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian gagal. Dengan demikian, probabilitas 3 orang dari RT 7 yang telah diberi vaksin Pfizer terinfeksi COVID-19 dapat kita artikan sebagai probabilitas 17 orang dari RT 7 yang telah diberi vaksin Pfizer tidak terinfeksi COVID-19. Nilai 17 orang diperoleh dari total 20 orang dikurangi 3 orang yang terinfeksi. Jadi, apabila X adalah kejadian tidak terinfeksi penyakit COVID-19, sebagai kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses, nilai X sama dengan 17. Diketahui bahwa peluang orang yang sudah diberi vaksin Pfizer tidak akan terinfeksi penyakit COVID-19 adalah 72%, yang bisa ditulis dalam bentuk desimal 0,72. Dengan demikian, peluang sukses adalah P sama dengan 0,72, sedangkan peluang gagal adalah Q sama dengan 0,28, yang diperoleh dari 1 dikurang 0,72. Jadi,
probabilitas 3 orang dari RT 7 yang telah diberi vaksin Pfizer terinfeksi COVID-19 sama artinya dengan probabilitas 17 orang dari RT 7 yang telah diberi vaksin Pfizer tidak terinfeksi COVID-19. Probabilitasnya adalah sebagai berikut. Persamaan 1 adalah rumusan untuk mencari peluang binomial. Selanjutnya, substitusikan N sama dengan 20, X sama dengan 17, P sama dengan 0,72, dan Q sama dengan 0,28 ke persamaan 1. Kombinasi 17 dari 20 adalah 20 faktorial per 17 faktorial dikali dalam kurung 20 dikurang 17 faktorial. 20 dikurang 17 sama dengan 3. Dengan menggunakan bantuan kalkulator, diperoleh pendekatan hasilnya adalah 0,094 atau 9,4%. Jadi, probabilitas 3 orang dari RT 7 yang telah diberi vaksin Pfizer terinfeksi COVID-19 adalah 9,4%. Penulisan probabilitas atau peluang dapat dilakukan dengan pecahan atau desimal seperti pada soal 3 atau dengan bentuk perkalian 10 pangkat negatif seperti pada soal 4, atau juga dengan bentuk persen seperti permasalahan di awal. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Percobaan binomial memiliki 4 sifat sebagai berikut. Percobaan dilakukan berulang sebanyak n kali dengan n merupakan bilangan bulat positif. Percobaan bersifat saling bebas atau independen, artinya hasil percobaan yang satu tidak memengaruhi hasil percobaan lain. Setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau disebut kejadian sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan atau disebut kejadian gagal. Misalnya, peluang sukses adalah P, sedangkan peluang gagal adalah Q. Hal itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Peluang setiap kejadian sama atau tetap dalam setiap kali percobaan. Kedua, distribusi peluang variabel acak binomial bisa langsung disebut sebagai distribusi binomial. Sedangkan peluang dari suatu nilai variabel acak binomial bisa langsung disebut sebagai peluang binomial. Secara umum, untuk persamaan peluang X kejadian yang diharapkan atau kejadian sukses dari N percobaan binomial, atau disebut fungsi distribusi binomial, notasinya adalah sebagai berikut. Ketiga, variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial dilambangkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya, variabel acak X tersebut disebut sebagai variabel acak binomial.